Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid Ramadan, Prodi Ilmu Pemerintahan, NIM 200221040. Pada video kali ini saya akan mengkritikal review tentang teori konsensus. Teori struktural konsensus menjelaskan bahwa dalam masyarakat, setiap orang disosialisasikan mengenai aturan-aturan yang ada di dalam kebudayaan. Di setiap masyarakat, tentu ada kebudayaan yang mengatur bagaimana seseorang individu harus berperilaku. Teori ini memandang bahwa kebudayaan sudah ada sebelum ada manusia lahir, dan ketika manusia lahir, mereka dihadapkan pada dunia sosial yang sudah ada. Hanya dengan mempelajari aturan-aturan kebudayaan, maka mereka dapat berinteraksi satu sama lain. Orang-orang yang berbeda akan berperilaku sama karena sama-sama disosialisasikan. Dalam teori konsensus, hal yang sama juga terjadi di dalam kehidupan sosial. Individu akan berperilaku sama dalam latar sosial yang sama karena mereka dibatasi oleh aturan-aturan kebudayaan yang sama. Meskipun struktur sosial ini tidak nampak dalam hal struktur fisiknya, orang yang disosialisasikan dalam aturan ini menemukan hal-hal yang menentukan kehidupannya. Salah satu contoh analisis teori struktural konsensus yakni mengenai ketidaksetaraan pendidikan. Teori ini menyatakan bahwa pencapaian rendah dari orang-orang di kelas bawah seringkali disebabkan karena sosialisasi oleh orang tua mereka. Mungkin saja banyak dari orang-orang di kalangan bawah yang mempunyai kecerdasan sama dengan mereka yang berada di atas, namun pencapaian pendidikan mereka berbeda. Anak-anak dari kalangan bawah bisa jadi tidak disosialisasikan akan pentingnya pencapaian akademik, mengingat orang tua mereka mungkin tidak mempunyai pendidikan yang tinggi. Berbeda dengan anak-anak di kalangan atas yang disosialisasikan akan pentingnya pendidikan yang tinggi demi mempertahankan kesuksesan orang tua dari anak-anak kalangan atas mungkin menempuh pendidikan yang tinggi sehingga mereka mengerti pentingnya pendidikan. Tingginya pencapaian anak-anak dari golongan atas didorong oleh sosialisasi ke dalam norma dan nilai yang ideal bagi tercapainya pendidikan. Teori struktural konsensus yang menurut penulis kurang lengkap jikalau dilihat dalam konteks zaman yang sudah semakin maju. Mengapa? Pertama, kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa kita hidup di zaman yang sangat kompleks. Ada berbagai posisi dalam masyarakat dan kita melihat posisi tersebut secara vertikal yang berarti mengarah pada hierarki. Semakin ke atas tentu saja semakin besar kekuasaan. Harus diketahui bahwa kelas yang berkuasa mempunyai kekuatan untuk mengendalikan roda kehidupan, termasuk dalam menetapkan berbagai aturan yang harus dipatuhi masyarakat. Dengan demikian, jelaslah bahwa segala sesuatu disosialisasikan tak lepas dari pengaruh pihak yang berkuasa. Di sini kita dapat melihat adanya ketidaksetaraan dalam masyarakat yang mungkin akan terus berlangsung selama pihak yang berkuasa terus memengaruhi jalannya kehidupan melalui segala ketetapan dan kebijakan yang mereka buat. Demikianlah dari critical review tentang teori konsensus. Lebih dan kurangnya tolong dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.